Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hobi Kelinci. Oke teman-teman, seperti biasa saya akan berikan video yang dimana akan membuat teman-teman insya Allah untuk pengalaman dan untuk teman-teman bisa mengambil inspirasi dari video ini. Semoga bermanfaat. Yang suka bisa like, kemudian bisa subscribe, bisa dibagikan teman-teman ya. Jadi tema kali ini saya bahas langsung, yaitu pasti bangkrut dan gagal ternak cara seperti ini. Nah, maksudnya seperti ini akan saya jelaskan 5 hal ya, faktor yang membuat ternak kelinci bangkrut ya. Yang pertama ya teman-teman, yang pertama yaitu ternak kelinci yang ikut-ikutan dalam hal ternak kelinci. Maksudnya, nah teman-teman biasanya lihat teman-teman yang sudah sukses ternak kelinci ya, kemudian ikut-ikutan, misalkan sudah punya modal kelinci, ternak kelinci banyak, langsung ikut-ikutan ternak kelinci banyak, kemudian langsung beli bibitan banyak, bikin kandang mahal atau bikin kandang banyak ya, nggak mahal tapi banyak, kemudian langsung bibitannya juga banyak. Nah, itu membuat ternak kelinci pasti gagalnya teman-teman, pasti itu kalau misalkan pemula ya. Kecuali kalau misalkan dulu pernah ternak banyak kemudian bangkit lagi ternak banyak, itu beda lagi. Ini bicarakan pemula ya, yang ikut-ikutan. Nah dari segi ikut-ikutan beternak kelinci, kemudian ikut-ikutan dalam hal bibit ya. Misalnya di sana ternaknya pedaging, kelihatannya sudah sukses, ikut-ikutan pedaging padahal nggak punya ilmu. Nah itu akan membuat ternak kelinci akan gagal, bahkan bangkrut teman-teman. Ya sudah banyak yang sudah saya share di video-video sebelumnya. Pokoknya ternak yang besar itu ya, itu sudah bangkrut teman-teman, itu sudah gulung tikar. Tinggal yang bertahan itu apa? Yang pertama yaitu hindari ikut-ikutan, kemudian awali ternak kelinci dengan cara untuk biar sukses ya. Cintai dulu kelincinya, hobi dulu kelincinya, sayangi dulu kelincinya. Kemudian jangan mementingkan hasil ya, mementingkan kesehatan. Jadi teman-teman full untuk kasih sayang ke kelincinya. Intinya hobi ya, jadi sukai dulu, jangan sampai ikut-ikutan ya teman. Yang terutama yaitu yang ikut-ikutan pasti gagalnya. Kalau yang misalkan pemula mengawali dari hobi, dari suka kelinci, pasti insya Allah sukses seperti yang sudah saya alami. Terus ya, terus berkembang ya, dan hasilnya juga lumayan teman-teman ya. Jadi proses, nikmati proses teman-teman. Ini nggak punya modal saja sudah mulai banyak teman-teman, apalagi yang sudah punya modal. Jadi belajar dulu, sukai kelincinya, dan intinya jangan ikut-ikutan ya. Kemudian kalau bibit usahakan cari yang belum, misalkan pemula ya, belum punya ilmu, cari bibitan yang lokal. Lokal itu maksudnya ya sejenis rek, kemudian seperti ini dat itu masuk ya lokal ya, hias ya teman-teman. Jadi bisa, jangan sampai langsung ikut-ikutan misalkan pedaging yang sepasangnya itu 500.000, 1 juta, apalagi yang pure ya, yang pure tuh jutaan teman-teman. Jadi awali ternak yang murah dulu, cari ilmunya, kemudian kalau sudah bisa baru nambah yang jenis besar, jenis bagus-bagus itu ya teman. Awal ternak kelinci biar tidak bangkrut. Intinya apa? Jangan ikut-ikutan, itu yang pertama ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lakukan hal untuk menghindari kebangkrutan. Jadi sudah saya jelaskan hal yang bikin bangkrut dan solusinya. Kemudian kedua ya, yang kedua itu yaitu kurang ilmu. Nah ini penting teman-teman, ilmu ternak kelinci sangat banyak sekali, terutama untuk kesehatan, kemudian perawatan yang bagus, kemudian untuk manajemen pakan itu harus banyak sekali ilmu. Nah itu ya yang kedua. Jadi teman-teman intinya harus cari ilmu sebanyak-banyak mungkin dari datang peternak, atau bisa jadi cari di Google atau YouTube ya, banyak sekali channel-channel membagikan tentang dunia ternak kelinci. Kemudian yang ketiga yaitu putus asa ya. Ini guys, ini kebanyakan ternak yang putus asa itu akan bangkrut teman-teman. Jadi putus asa ini dalam hal apa? Pakan dan obat-obatan.
kebanyakan teman-teman itu mengeluh pakan ya, karena mahal ya pakan, misalkan pelet itu mahal, kemudian tidak nyucuk ya, tidak sesuai dengan harapan, kemudian mengeluh banyak pengeluaran tapi pendapatan nggak ada. Nah itu pasti putus asa, kemudian pasti gulung tikar. Nah kemudian faktor lain putus asa dari segi obat-obatan. Nah teman-teman, kebanyakan teman-teman itu ngeluh sudah beli obat-obatan banyak tapi kelincinya tetap sakit-sakitan, tetap mati-mati. Nah itu ada ya orangnya, bisa komentar ya yang sudah mengalami, karena sudah gimana ya, sudah dari pengalaman banyak sekali orang-orang seperti itu. Jadi teman-teman jangan putus asa ya, solusinya jangan putus asa, yang dari mana banyak sekali ya sebab putus asa itu, yaitu misalkan sudah berkembang untuk menjual saja tidak bisa, itu akan putus asa ya. Pemasaran susah, itu putus asa teman-teman. Jadi teman-teman harus semangat. Misalkan dari segi pakan, kita harus cari solusi pakan agar murah. Kemudian dari solusi obat-obatan, ada ya, sudah saya share obat-obatan yang bagus, ngirit. Kemudian untuk pemasaran harus selalu teman-teman itu banyak teman. Nah itu ya teman-teman, itu yang ketiga ya, putus asa dalam peternak kelinci. Kemudian yang keempat ini kurangnya aktif di sosmed ya teman. Nah ini pasti membuat ternak kelinci itu bangkrut teman-teman, karena tidak sering aktif di sosmed, kemudian bingung pemasaran, bingung cari ilmu, bingung untuk teman-teman share kelincinya atau peternakannya. Misalkan sudah berkembang ingin menjual, jadi teman-teman solusinya yaitu selalu aktif ya, selalu aktif di sosmed, khususnya Facebook teman-teman, agar apa, menjual kelinci itu mudah. Pokoknya gabung di kota-kota dekat kota teman-teman, nanti bisa COD atau antar ke rumah, yang penting negosiasinya, misalkan ongkirnya bisa ditanggung pembeli ya, karena sudah saya alami seperti itu agar cepat laku kelincinya. Karena apa, kalau tidak aktif di sosmed itu menjual kelinci susah, kemudian akhirnya dijual ke obrok, kayak obrok itu ya pengepul yang murah, jadi akhirnya ya nggak nyucuk sama biaya pakan, biaya perawatan, biaya obat, jadi akhirnya gulung tikar. Nah itu ya teman-teman, yang keempat yaitu kurang aktif di sosmed. Yang kelima ya teman-teman, untuk yang kelima ini sangat penting sekali, yaitu kurang perhatian manajemen. Ini perhatian itu banyak sekali teman-teman ya, dari segi kelincinya, dari segi pakan, dari segi kandang, kemudian perhatian pada yang dimana kelinci itu harus selalu diperhatikan teman-teman, khususnya pas lagi makan ya. Ini lagi makan, ini habis isak teman-teman ya, jam kurang lebih jam 8. Alhamdulillah selalu bikin konten malam karena pulang kerja saya sempatkan untuk berbagi ilmu. Nah kalau misalkan teman-teman kasih pakan, usahakan diperhatikan itu sama dicek kelincinya dari segi kulit, maksudnya kulit itu skabis enggak, kemudian kotoran, bulat-bulat enggak. Kalau misalkan enggak bulat biasanya kelincinya kurang sehat, pencernaannya sakit. Kemudian nafasnya kayak keluar lendir enggak ya, ya itu seperti itu pernafasan pilek. Ya itu harus kita, misalkan ada gejala seperti itu kita cegah. Nah itu ya teman-teman, untuk manajemen perawatan kelinci sambil kasih pakan kita tilus-tilus ya, agar apa, agar kelinci nurut pada kita. Misalkan mau diobati nggak berontak, tidak nyakar, atau dikasih pakan tidak nyakar, itu ya. Jadi harus manajemen kasih sayang ke kelinci. Kemudian manajemen kandang yaitu teman-teman bisa lakukan kalau malam tutup seperti ini ya teman. Nah ini saya tutup biar apa, angin malam kalau kenceng itu ke kelinci juga nggak bagus ya. Kemudian kalau siang, kalau pagi saya buka sampai sore, kemudian malamnya ditutup lagi. Kenapa pagi dibuka? Karena biar cahayanya masuk, kemudian kelinci sirkulasi juga masuk,
udaranya bagus, insya Allah kelincinya bagus. Karena kalau pengap ya, uapnya kotoran, urin, itu juga membuat kelinci gampang sakit teman-teman. Jadi teman-teman bisa lakukan manajemen kandang yang bagus. Kemudian kandangnya otomatis kita harus buat rapat ya dari tikus atau predator, karena faktor tersebut bisa mengakibatkan kerugian. Misalkan kalau misalkan nggak seperti manajemen yang sudah saya bilang tadi, kebanyakan kelinci akan sakit-sakitan. Nah, kemudian manajemen pencegahan penyakit teman-teman. Kurang lebih 1 minggu sekali kita cegah. Obat-obatan yang sudah saya share ya, insya Allah bermanfaat sekali, sudah saya buktikan, alhamdulillah kelinci sehat-sehat dan wah mantap sekali. Kemudian desinfektan setiap hari bagus sekali, minimal 1 minggu 3 kali ya teman-teman, desinfektan bagus sekali teman-teman. Oke, itu ya untuk faktor-faktor yang membuat ternak kelinci bangkrut atau gulung tikar. Nah, biar tidak bangkrut terus berkembang ya, lakukan solusi-solusi tadi ya. Jadi teman-teman bisa lakukan itu agar apa? Selalu berkembang. Ini proses ya teman-teman, karena modalnya sedikit, jadi proses bikin kandang sedikit-sedikit. Pokoknya lihat saja prosesnya ya di channel saya ini. Insya Allah saya buktikan kalau ternak kelinci itu mudah sekali. Banyak sekali penyakit tapi banyak juga solusinya. Oke? Teman-teman semangat ternak kelinci, jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hobi kelinci.